We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, dan hari ini kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita boleh pada pagi hari ini boleh datang ke rumah Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati untuk memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Perayaan Natal GPDI Karena Taman Rahayu akan segera kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan dibuka dengan penyalaan lilin yang akan diserahkan kepada Bapak Gembala. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di tempat
atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pagi ini. Kami boleh merayakan Natal pada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah dari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai kebaktian ibadah Natal pagi ini Bapa. Kami memohonkan pimpinan orang baru atas kami semuanya Bapa, memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Bapa. Kami boleh memuji dan besarkan nama Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami boleh dengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami serahkan dalam kepimpinan-Mu aja Bapa. Roh Kudus yang pimpin menguasai setiap kami, membebaskan roh kami, memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai kebaktian pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saudara terkasih sekalian, boleh kembali duduk kembali. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, benar bukan? Haleluya. Kita ada sampai hari ini setahun lamanya kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali muji muliakan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri. Dia itu untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit demi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih mau berglori bagi nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, dan kita mau menyambut kedatangan Yesus datang ke dunia dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Karena kita semua
Tuhan. Kita akan sambut lagi dengan pujian dari pulau dan pulau. Dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Dia hari ini ulang tahun. Berikan dengan sukacita, dengan tidak ada keterpaksaan. Mari saudara, kita angkat pujian ding ding dong. Haleluya. Ding ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Yesus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Ding ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Yesus telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Ding ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Ding ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi, sorak-sorak Kristus telah lahir. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya jemput saudara semuanya berdiri. Kurang lebih 5 hari kita akan meninggalkan tahun 2022. Selama ini Tuhan sudah melindungi kita, memberkati kita. Apapun yang akan kita lewati di tahun 2023, walaupun banyak kabar yang membuat kita takut, tapi ketahui saudara, Tuhan tetap beserta dengan kita asal kita mau dekat dan percaya kepada Yesus. Saudara,
kita akan nyanyikan pujian ini. Musim akan berlalu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya.
Mari kita sampai dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu ya Allah. Engkau Allah yang begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Engkau rela datang ke dunia karena Engkau mengasihi setiap umat manusia. Engkau menginginkan setiap umat manusia ini boleh memperoleh keselamatan oleh karena kasih-Mu. Bapa, terlebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur kalau di hari ini Engkau memberkati kami dengan cuaca yang cerah, sehingga kami bisa beribadah merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan, tidak saja di muka bumi, tetapi kelahiran-Mu di dalam hati kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu. Engkau terus ya Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu. Kita bersyukur saat ini kita boleh ada untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih pada Bapak Ibu Gembala mempercayakan kepada saya untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya hanya sebagai sarana, dan firman Allah yang berkuasa yang akan memberkati di dalam kehidupan kita. Dan saya juga menghidupi kebenaran firman Allah, dan firman Allah ini untuk saudara semua dan juga untuk saya sendiri. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah dibawa di dalam pujian penyembahan tentang Natal, hari kelahiran Yesus. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan itu suatu pujian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu juga punya kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa kita beda dengan orang yang di luar sana, dan tidak usah takut kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang jika kita radikal di dalam Tuhan, jika kita memahami kebenaran firman Allah dan menghidupi. Nggak usah takut, firman Allah jaminannya. Saya sudah mengalami hal ini dan saya membagikan apa yang saya alami. Puji Tuhan. Kita akan melihat berita Natal pada saat ini dengan tema kekuatan kasih. Kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan melihat betapa dahsyatnya kekuatan kasih ini sehingga kita bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saya baca di dalam Yohanes Kristus. Firman Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin, saudara. Kalau kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah ini adalah kesimpulan dari Kejadian sampai Wahyu. Inilah inti daripada Alkitab kita. Itu ada 3. Sola fide itu hanya oleh iman, sola gratia itu hanya oleh kasih karunia, dan sola scriptura itu hanya oleh Alkitab, adalah firman Allah. Kita akan belajar bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kekuatan kasih daripada Allah itu sangat besar sekali. Allah begitu mengasihi dunia ini. Kita akan melihat seberapa besar Allah mengasihi dunia ini, dan sangat hebat Allah mengasihi dunia ini. Sebelum saya lanjut, bahwa ayat ini satu arah, saudara. Allah mengasihi manusia, manusia dalam keadaan pasif, manusia dalam keadaan berdosa, dan Allah mengasihi manusia. Kita akan melihat bagaimana besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dalam bagian yang kedua dikatakan seperti ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa fungsi Tuhan? 2000 tahun yang lalu Allah berinkarnasi jadi manusia dan lahir di Bethlehem. Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk apa, saudara? Untuk dibunuh di atas kayu salib. Eksekusinya itu tentara Romawi, tapi programnya ini dari Tuhan. Kasih ini adalah etika tertinggi di dalam dunia. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada kasih.
Demi kasih, Allah rela bunuh anaknya di atas kayu salib yang dieksekusi oleh tentara Romawi. Tetapi kalau mau dipilih-pilih antara kasih, kan kalau membunuh itu kan melanggar. Tetapi kasih lebih tinggi dari segalanya. Allah melakukan ini demi kasih yang merencanakan kematian Yesus di atas kayu salib. Bukan tentara Romawi, mereka itu mengeksekusi. Tetapi program ini datangnya dari Allah dengan satu alasan, demi saya mengasihi Anda dan saya rela bunuh anak saya di atas kayu salib. Ini program Allah. Dan ini adalah kasih yang sepihak. Siapa manusia itu? Kita adalah manusia yang berdosa. Itu sebabnya kita disebut menerima anugerah Allah. Ini satu arah, bukan dua arah. Kasih Tuhan itu hanya Tuhan mengasihi kita pasif. Bahkan kita sangat berdosa. Ajaran kasih di dalam kebenaran firman sangat sulit dipahami ketika kita minta dua arah. Saya kasihi kamu, tapi kamu kasihi saya. Itu bukan ajaran kebenaran firman Allah. Tetapi kita melihat bahwa berita Natal pada saat ini bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam keadaan kita berdosa. Bahkan dari kandungan kita sudah berdosa. Kita dikandung dari dosa. Tetapi Tuhan mengusahakan untuk kita bisa punya satu jalan keselamatan dan damai sejahtera, yaitu Dia merelakan anaknya mati di atas kayu salib. Tanpa salib kita semua ini masuk neraka. Tapi dengan ada salib kita ada damai, kita ada jaminan, kita ada kekuatan, kita ada masa depan di bumi dan di akhirat. Amin. Amin. Cuma salib yang bisa membuat kita damai di tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Yang ketiga dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang beriman, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kasih Allah dan kita akan menghidupi bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Semua gereja ada salib. Gereja Tuhan lahir di atas kayu salib. Ini gereja secara gedung. Tetapi gereja Tuhan lahir di atas kayu salib. Yesus melahirkan gereja Tuhan, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Apa itu agama Kristen? Itu tidak. Agama itu kacau balau. Supaya nggak kacau balau, kita ada agama Kristen, ada agama Islam. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib bukan merintis agama Kristen, bukan. Tetapi Yesus menjadikan fokus bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ajaran-ajaran Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu jaminan bahwa jalan menuju surga cuma satu, yaitu lewat Yesus Kristus. Tetapi berita Natal yang kita sering dengar, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kenapa sebelum adanya berita Natal ini, dunia ini dalam keadaan kegelapan? Tapi mari kita bersyukur, Tuhan sudah lahir di hati kita, dan ada damai dan sukacita, dan ada jaminan pasti jika kita memahami konsep kebenaran firman Allah. Kita punya jalan di dalam dunia ini untuk bisa hidup damai, sejahtera, dan diberkati. Saya sudah sampaikan waktu yang lalu bahwa kita harus tahu prosesnya, bagaimana kita hidup diberkati. Kehadiran Yesus bukan hanya memberikan kasih karunia, tetapi Yesus juga bisa menjamin di semua lini kehidupan kita. Tergantung sama Anda dan saya. Firman Allah tidak pernah berubah. Tergantung respon kita. Kalau kita respon yang benar, maka kita akan melihat hidup kita akan berubah. Firman Allah-nya ada dua. Kalau Yohanes 1 mengatakan firman Allah adalah logos, itu pengetahuan. Benar. Tetapi dalam 2 Timotius 3:16, coba ditampilkan 2 Timotius 3:16. Ini firman Allah dalam bentuk rema yang bisa merubah hidup kita. Dan saya lebih cenderung pegang yang ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tulisan Kejadian sampai Wahyu itu mati. Diilhamkan itu dinafaskan oleh Allah. Ketika firman Allah ini ada nafas Allah, ini bisa merubah hidupku dan hidupmu. Inilah yang dimaksud dengan rema. Bahwa firman Allah ini bukan hanya sebagai pengetahuan,
tetapi mari kita masuk, hidupi dan berjalan bersama Yesus, maka itu yang akan membuat kita menjadi pegangan kita di tahun yang akan datang. Ketika Tuhan ciptakan Adam itu mati, cuma tanah liat. Tapi ketika Tuhan hembuskan nafas, dia bisa hidup. Ini cuma terjemahan, bahkan ini terjemahan ketujuh. Tapi ketika ada Roh Allah, itu yang menghidupi. Dan ini yang menghidupi diriku dan pelayananku. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan lihat contoh kekuatan kasih dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Saya katakan bahwa kekuatan kasih itu satu arah. Sekarang kita akan melihat bagaimana kekuatan kasih satu arah juga. Dalam cerita ini saya baca, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho, yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Sampai ayat yang ke-35. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang tempat itu. Ketika ia melihat orang, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Besokan harinya ia menyerahkan 10 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, sampai situ aja. Kita telah belajar bahwa ternyata kasih Allah itu satu arah, ya. Tuhan mengasihi dan yang dikasihi pasif. Nah, bagaimana kita menerapkan hal ini? Kita lihat juga satu contoh Yesus mengajarkan tentang kasih, yaitu ada satu perumpamaan. Ada seorang yang turun, dan di dalam perjalanan itu dia dirampok dan dia dipukul habis-habisan sampai tidak berdaya. Ya, masih bagus sih kalau setengah mati, kayaknya ini 99% mati. Lalu Yesus memberikan ada 3 orang yang akan melewati jalan itu dan diperhadapkan dengan orang itu. Orang yang pertama, dia menghindar. Orang yang kedua sama juga. Tetapi ada orang yang ketiga. Ini Yesus memberikan suatu perumpamaan. Orang Samaria ini ketika dia lihat, zaman itu mereka membawa keledai, dan dia turun dari keledai, dia sentuh orang itu dalam keadaan pasif, dia obati orang itu dalam keadaan pasif, dia naikkan ke keledai orang itu dalam keadaan pasif juga, dia bawa ke rumah sakit dalam keadaan pasif juga, dia suruh obati juga, dan dia tinggalin duit. Silakan dibelanjakan, nanti kalau kurang bilang nanti saya datang, saya bayar lagi. Orang yang dia tolong ini sangat pasif 100%. Ini kasih. Coba saya yang ada di posisi itu dan saya bilang, kamu kalau udah sembuh bayar ya. Itu 2 arah. Ajaran firman Tuhan itu satu arah. Bagaimana kita menerapkan kasih ini, yaitu menerapkan kasih di dalam pelayanan, karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita di dalam melayani kita dan rela mati di atas kayu salib. Begitu juga dengan cerita ini. Lalu Yesus bertanya kepada orang, menurut Anda siapakah yang punya kasih dari 3 orang ini? Dan dalam cerita ini bahwa orang Samaria yang baik hati. Apa prinsip yang kita akan ambil di dalam cerita ini? Kasih yang ajaran kebenaran itu sulit. Pertama, kalau kita turun dari keledai, itu turun dari segala kesombongan kita. Saya pakai dasi, tapi kalau saya lihat sampah, saya pungut kesombongan kita turun. Ketika kita turun, kita sentuh itu pelayanan, bukan cuma teori. Kita rawat dia, bahkan kita modalin.
Ketika kita mengasihi kasih Allah, kita bisa turun dan modal, dan pelayanan itu pun kita bisa modalin. Itulah kasih Allah. Ketika kita sudah selesai, mari kita ngomong bayar ya. Kalau sudah sembuh bayar. Itu bukan kasih Allah, itu kasih dunia, itu arisan. Ketika kita kasih bayar, itu arisan. Kasih Allah ketika kita kasih stop dan jangan ngomong, saya lakukan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saya nggak minta bayar. Kadang di pelayanan ketika kita minta, kan saya sudah kerja keras, hargai saya dong. Itu dua arah, itu bukan kasih Allah. Itu yang membuat kita sulit mengerti. Saya banyak melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Ketika kita sudah lakukan, go, stop di situ. Jangan minta balas, bayar. Orang ini dia tidak ada cerita selanjutnya. Yang saya tolong udah sembuh, datanglah. Saya sudah berjasa sama kamu, bayar dong bantuan saya. Tidak ada. Yesus juga tidak minta bayar dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Kasih itu, kasih Allah mengasihi kita. Allah nggak minta bayar. Mari kita mengasihi pekerjaan Tuhan, jangan minta bayar. Nanti Tuhan yang bayar. Amin, saudara. Amin. Ya, bagian terakhir. Kita buka Yohanes 21 ayat 15. Bagaimana ajaran Yesus untuk menerapkan Yohanes 3 ayat 16 ini, kekuatan kasih. Sesudah salapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lanjut sampai 17. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Engkau mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin, saudara. Yesus adalah seorang guru yang besar berhadapan dengan Petrus. Ini komunikasi nggak nyambung, saudara ya. Sampai ulang 3 kali loh. Sekali aja kali ini. Ya kalau nggak kedua kali selesai. Ini sampai 3 kali. Berarti kan nggak nyambung kan? Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, kamu sudah 3,5 tahun ikut saya. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau sudah lihat 7 mujizat, engkau sudah lihat 7 pengajaran, engkau sudah lihat 7 statement yang saya buat. Akulah jalan kebenaran dan isi 4 Injil. Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus mengatakan, "Ya, aku mengasihi engkau." Kok diulang lagi yang sama? Ini kedua kali saya tanya sama kamu, Simon Petrus yang sudah setia di dalam pelayanan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sama juga jawabannya. Dan yang ketiga ini Petrus menyerah. Kalau Petrus nggak menyerah, saya yakin Yesus akan tanya sampai 100 kali pertanyaan yang sama. Betapa bodohnya dia itu. Apa yang Yesus mau ajarkan? Simon, sudah 2 kesalahanmu. Saya tanya ketiga kali lagi dengan pertanyaan yang sama. Ini sudah guru besar yang tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Baru Petrus nyambung. Waduh, habis saya. "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu." Nah, sudah nggak bisa lagi menghindarkan. Ketika Yesus tanya, Yesus hubungkan dengan kata ini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kamu bohong, Petrus. Kamu teorimu mengasihi aku, tapi kamu tidak gembalakan domba-dombaku. Sampai 100 kali kamu menghindar, 100 kali saya akan tanya pertanyaan yang sama. Dan pada pertanyaan ketiga, ternyata Petrus menyerah. Kasihnya hanya teori. Karena apa? Karena dia tidak mengembalakan domba-domba Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengembalakan domba-domba Tuhan? Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi Petrus nak nyambung bahwa kasihnya itu teori, tetapi Yesus mau ajarkan kalau kamu mengasihi aku, nggak usah ngomong, diam kamu, kerja, gembalakan domba-dombaku, itu selesai. Amin. Itu yang sulit dimengerti ketika kita mengasihi secara teori.
Oh, kita hafal Kejadian sampai Wahyu, ayat-ayatnya banyak, tetapi kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mendingan kita diam dan kerjakan pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberkati dalam hidup kita. Amin. Fungsi kita sebagai jemaat Tuhan, layani Tuhan. Tuhan kan sudah di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini ada gereja lokal, di sini ada gembala, di sini ada pelayanan sekolah minggu, kaum muda, pemuda remaja. Ambillah bagian. Itu artinya kita mengembalakan domba-domba. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani gembala jemaat di Bangunrejo, Kecamatan Waikari, Lampung Timur. Setelah saya praktik 20 tahun dan baru 2 tahun saya mengembalakan jemaat. Jemaat yang saya gembalakan gak banyak, cuma 2 orang. Tetapi itu anugerah yang luar biasa. Itu gereja yang tadinya sudah ada gereja tapi orangnya nggak ada, dan saya masuk di situ, saya memfollow up orang di situ, dan akhirnya Tuhan percayakan kepada saya 2 jemaatnya sudah dibaptis dan mereka tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah suatu anugerah yang terindah di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan mempercayakan saya sebagai gembala jemaat. Dan itu adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ketika kita menggembalakan, bukan berarti kita jadi gembala, tetapi kita melayani pekerjaan Tuhan. Jadi berita Natal yang datang kepada kita pada saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara memiliki keselamatan dan damai dan sukacita. Dan kembali Tuhan mengajarkan bahwa ternyata pelayanan itu sepihak. Mari kita melayani secara radikal di dalam Tuhan, tapi jangan minta balas. Karena upah itu adalah daripada Tuhan. Ayat terakhir sekali, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Dari sinilah kita akan menerima berkat Tuhan jika kita mengerti konsep ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Tidak usah takut. Dunia mau bergelora, kita tetap bergelora. Kalau kita radikal di dalam Tuhan, kita akan sukses di luar sana. Kenapa dunia mengatur kita? Bukankah dunia ini ciptaan Tuhan? Ketika kita setia di dalam Tuhan, kita menabur di tempat ini, kita tuai di luar sana. Bukankah dunia ini ada di dalam kendali Tuhan? Amin. Berita Natal yang sangat luar biasa, ada kekuatan kasih. Mari kita pakai kekuatan kasih ini untuk kita membangun masa depan. Kalau Anda gagal di sini, Anda akan gagal di luar sana. Ketika Anda sukses memahami konsep kebenaran firman Allah di sini, yakin di luar sana ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Kita satukan iman kita. Saya cuma sarana. Minggu depan saya pulang Lampung juga kok. Alkitab kita sama kan? Belajarlah kalau nggak begitu. Teman saya itu suka bercanda waktu kami mau ikut ujian calon pendeta, dikasih ujian nggak bisa kami buat. Aduh susah sekali ini. Terus saya tanya, terus kenapa kamu waktu khotbah bisa? Dia bilang begini, kan waktu khotbah itu Roh Kudus, tapi kalau isi soal ini kan saya. Artinya ini Roh Kudus ya. Coba diuji secara teori, nggak dapat saya. Artinya ketika kita khotbah itu Roh Kudus yang bicara, saya cuma sarana aja, membuka kebenaran firman Allah. Ini bukan saya, tapi saya juga termasuk di dalamnya. Amin. Karena kita sama ya, ada kuasa Tuhan, ada Alkitab kita sama. Kalau nggak percaya pulang rumah buka lagi ayat-ayatnya. Oh iya ya, memang gitu. Amin saudara. Dan suatu hal yang luar biasa, Tuhan bukan hanya mengasihi kita, Tuhan bisa berikan damai, Tuhan bisa berikan sukacita, Tuhan bisa berikan mujizat, Tuhan bisa berikan segalanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita radikal di dalam Tuhan, mari kita tetap melayani pekerjaan Tuhan, maka dari Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga ada di hadirat Tuhan. Firman-Mu memberkati hidup kami Tuhan. Kita akan melayani Tuhan sebagai bukti kekuatan kasih. Natal yang luar biasa akan mengajarkan dalam kehidupan kita untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kekuatan kasih yang sangat luar biasa sudah menyentuh tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah menyiapkan jalan keselamatan, damai dan sukacita, serta keberkatan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah selesai melakukan tugasnya. Sekarang tetap mengajarkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengharapkan kasih daripada Tuhan. Kita mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita melihat hal yang luar biasa. Ketika kita percaya, itu belum cukup, tetapi kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita lakukan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita terlibat, sehingga damai dan sukacita ada di dalam kehidupan kita. Hal yang luar biasa akan terjadi jika kita memahami konsep kebenaran firman Allah. Jadi sungguh-sungguh katakan, melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ini komitmen kami di hari Natal ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan kasih sangat tidak terbatas. Kami minta kekuatan daripada Tuhan. Engkau melayani dalam kehidupan Tuhan. Haleluya. Tuhan. Saudara, Tuhan komitmen di hatimu secara pribadi, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Tidak ada yang kebetulan boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sanggup dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Tuhan kami bisa mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kami mau melayani Engkau Tuhan, karena nafas kami daripada Engkau, berkat kami daripada Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami tetap melayani Engkau sebagai Raja di atas segala raja
Dan kami percayakan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Maka Engkau yang akan menjamin kami dengan mujizat-mujizat yang luar biasa daripada Engkau. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat Natal yang luar biasa boleh ada dalam setiap hati dan pikiran kami, merubah pola pikir kami Tuhan. Ketika kami melayani Engkau, kami akan mengalami kesuksesan yang luar biasa di dunia sana. Karena kami yakin Engkau adalah Allah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Allah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah masuk dalam acara candlelight. Minta tolong bapak-bapak bisa angkat lilinnya. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin
Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Yang pertama saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Yang kedua saya mengundang jemaat Tuhan mewakili Oma Lili. Oma Lili dipersilakan maju ke depan untuk penyalaan lilin mewakili jemaat Tuhan. Yang ketiga untuk guru sekolah minggu GPD Ikana Kingdom Kids, Tante Devi dipersilakan maju ke depan untuk penyalaan lilin. Yang berikutnya untuk remaja Things for Jesus, untuk saudara Jojo dipersilakan. Kita akan menyanyi pujian Malam Kudus di sini. Semuanya bangkit berdiri. syafaat bukan berkarya. Dan terkasih mari kesatuan hati kita berdoa syafaat. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan Pak Tuhan kembali merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan ini mengubah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih hari lebih mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tahun depan Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami sesuatu untuk kami boleh lebih memahami lagi
Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan akal budi dari kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh satu dengan yang lain untuk saling bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, jemaat pun di tempat ini akan bertambah-tambah terus, karena kami tahu Tuhan, Kau mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan untuk menjadi suri dan teladan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah supaya kami boleh menjadi Injil kelima, supaya biarlah banyak menarik jiwa. Kami juga Tuhan berdoa untuk lingkungan tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Juga kami teringat untuk negara kami Tuhan. Kalau kami tinggal di negara yang seluas benua Eropa ini, dengan berbagai macam, dengan ratusan suku bangsa dan agama, kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat dan akal budi bagi Presiden kami Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, yang dibantu oleh para Menko dan Menteri dan juga pejabat tinggi negara Tuhan, bersama dengan Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri bersama dengan jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya Tuhan Yesus mengakui bahwa kami hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika Tuhan yang Tuhan sudah berikan dari para pendiri negara ini. Kalaupun ada nasir-nasir yang ingin berupaya untuk mengganggu kestabilan negara kami ini, Tuhan, kami percaya, kami berdoa, satukan hati kami, biarlah supaya Tuhan yang mendidik mereka, supaya mereka membuka mata mereka. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi negara kami ini, bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mengikuti acara demi acara. Dan tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan kedua. Kita akan nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Oh
Pada acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Atas nama Gembala jemaat yang ada, kami ucapkan selamat hari Natal menyongsong tahun yang baru. Percaya bahwa kekuatan kasih Tuhan yang membawa kita sampai saat ini, kekuatan kasih Tuhan juga yang akan membawa saudara masuk di tahun yang akan datang. Saudara, mohon maaf kalau ada yang kurang sempurna, kalau ada yang salah, ada yang kurang. Mari kita boleh lebih baik lagi, beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat pelayanan muda remaja, ya, saudara Ujo yang sudah membawa anak-anak, Ibu Devi sekolah minggu, Tuhan berkati. Bu Alim juga nggak kelihatan Bu Alim. Tolong Pak Yohanes pindahin nih tiangnya supaya Bu Alim kelihatan. Saudara, mari jalani hidup ini dengan ketawa, dengan senyum, ya, supaya hati kita penuh dengan sukacita senantiasa. Saya mau undang orang tua ya, baik Ibu Lili Amelia dan Mak Mariati boleh tampil ke depan. Mari Mak sama Ibu Lili Amelia ke depan. Puji Tuhan. Ada yang tertarik saudara? Dua-duanya masih single. Nggak usah. Puji Tuhan. Ini kenang-kenangan dari kami untuk Bu Lili Amelia dan Mak Mariati. Selamat datang. Saya juga mau ikut saudara. Itu saya. Puji Tuhan. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak pulang dulu dari tempat ini, karena kami sudah menyediakan masakan untuk Bapak Ibu makan bersama-sama tempat ini. Saya sudah undang koki dari luar saudara, bisa bikin makanan. Terima kasih buat adik kami ini yang sudah datang dari kampung. Dia sudah jalan-jalan ke Bali minggu yang lalu saudara, ketemu kakaknya juga yang ada di Bali. Dia sempat foto-foto di mall di Kuta di sana saudara. Saya pikir dia pulang bawa bule saudara. Karena masih single. Yang single boleh angkat kaki. Oh yang dia single. Mak, Bu Lili Amelia boleh. Kalau mau melakon pasti. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara, menjadi kesenangan hati bagi kami semua. Sudah kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu
kasih Tuhan. Engkau sudah lahir bagi kami semua. Engkau ada dalam dunia ini karena Engkau mengasihi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan, tapi karena cinta kasih-Mu yang luar biasa, semakin hari semakin luar biasa kasih cinta-Mu atas kehidupan kami. Mari Tuhan, memampukan kami menjalani hari-hari terakhir di tahun ini dengan kekuatan kasih daripada Tuhan. Ketika kami masuk di tahun yang baru, tahun 2023, kami percaya kekuatan kasih Tuhan yang sudah mengantar kami, sudah membawa kami di ujung tahun ini, akan membawa kami, memimpin kami, menolong kami, bahkan memberkati kami dengan hal yang luar biasa. Kami percaya tangan kasih Tuhan juga tetap akan menuntun dan memelihara, bahkan menghibur kami dikala kami susah, dikala kami sedih. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya, kami semua percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan, yang melayani, yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pagi hari ini. Ada upah yang menyertai mereka, upah yang akan memberkati, memampukan mereka untuk semakin boleh mengasihi lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang sudah ada, para pelayan-pelayan yang ada, mulai dari pelayanan anak-anak, gereja anak Kingdom Kids yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kerinduan, keinginan Tuhan adakan. Pelayanan pemuda remaja Tuhan berkati, semakin Tuhan adakan dengan hal yang luar biasa. Bahkan apa yang mereka idam-idamkan, Tuhanlah Ia akan memberikannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya ada hadiah Natal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Engkau Allah yang akan menyatakannya dalam kehidupan kami. Mengenal pribadi, lepas pribadi yang ada. Memang mengenal siapa kehidupan kami. Mari Tuhan, yang butuh uang, yang butuh penghiburan, yang butuh kesembuhan, nyatakanlah sebelum kami boleh masuk di tahun yang baru. Nyatakanlah, berkatilah, tolonglah, sembuhkanlah dengan kasih kuasa-Mu, agar kami boleh mendapat pertolongan Allah tepat pada waktunya, masuk di tahun yang baru dengan pertolongan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan itu juga yang tidak akan pernah meninggalkan keberadaan hidupan kami, tapi selalu bersama-sama dengan kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sertai perjalanan kami semua. Pelihara, lindungi kami semua dalam perjalanan kami pulang dari tempat ini dengan pertolongan kasih Tuhan, yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan liburan sepanjang akhir tahun ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga dan berkati, hibur dalam kehidupan mereka dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.